Ketenangan itu bukan menunggu sampai semua masalah selesai, tapi tentang bagaimana cara kita merespon masalah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Munawarah, duduk di kelas 9 MTS Baitul Makmur. Dalam rangka Festival Literasi Banjarbaru tahun 2026, pada kesempatan kali ini saya ingin mengikuti sebuah lomba resensi tingkat SMP sederajat sekota Banjarbaru. Langkah tenang, hayu sepeda, menikmati angin di sore hari. Filosofi Teras, judul bukunya Henry Manampiring sang penulis sejati. Lewat resensi berjudul Seni Mengelola Cemas bagi Pelajar. Pertama-tama, mari kita berkenalan dulu dengan buku ini. Buku karya Henry Manampiring ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas di Jakarta pada tahun 2018. Menariknya, yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-50 edisi khusus tahun 2023 dengan ketebalan 352 halaman. Secara garis besar, buku ini mengajak kita untuk memahami dari mana asal rasa cemas dan overthinking yang sering kita alami. Penulis juga menghadirkan Dr. Andri, seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, untuk membedah rasa cemas dari sudut pandang medis. Dari sini saya paham bahwa rasa cemas yang dibiarkan terus-menerus akan membuat otak kita stres dan tegang berkepanjangan. Henry Manampiring juga membongkar bahwa yang membuat kita stres sebenarnya bukan masalah itu sendiri, melainkan persepsi atau pola pikir kita dalam melihat masalah tersebut. Oleh karena itu, buku ini menyajikan langkah-langkah praktis dan nyata untuk melatih mental agar kita bisa menghadapi segala situasi dengan tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Poin paling menarik dalam buku ini ada pada konsep dikotomi kendali, yaitu cara kita membagi seluruh kejadian di dunia menjadi dua bagian saja. Pertama, hal yang bisa kita kendalikan, seperti seberapa keras kita belajar dan bagaimana cara kita menjaga emosi. Kalau dalam Islam, hal ini disebut ikhtiar, yaitu usaha maksimal yang ada di dalam kontrol kita. Yang kedua, hal yang ada di luar kendali kita, seperti soal ujian yang keluar, nilai akhir dari guru, dan penilaian orang lain. Disinilah peran tawakal, yaitu berserah diri dan menerima hasil akhirnya, karena itu memang bukan wilayah yang bisa kita atur. Buku ini juga mengingatkan bahwa rasa cemas itu muncul ketika kita pusing memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Jadi kuncinya cukup mudah, maksimalkan ikhtiar kita dan sisanya berserah diri dengan tenang. Nah, seperti buku pada umumnya, Filosofi Teras juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pembahasan filsafat di sini dibuat sangat sederhana hingga mudah dipahami. Ditambah ilustrasi karya Levina Lesmana yang membuat buku ini terasa jauh lebih hidup. Sedangkan kekurangannya, contoh di buku ini dominan tentang dunia kerja seperti masalah bos atau kemacetan. Jadi, buat pelajar seperti saya, contohnya terasa kurang pas dengan kehidupan sehari-hari di sekolah. Sebagai pelajar, buku ini benar-benar mengubah cara pandang saya bahwa sebenarnya kita cukup fokus pada usaha maksimal yang bisa kita lakukan, bukan malah pusing memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu sebabnya buku ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman sesama pelajar agar kita tahu cara menghadapi tekanan sekolah dan masa depan lewat cara pikir yang jauh lebih tenang. Pergi ke taman membaca buku, duduk santai menikmati pagi. Saya Munawarah mengucapkan terima kasih, salam literasi dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.